Arena balap merupakan tempat di mana Lars bisa melihat senyum tulus dan bahagia milik Lita. Maka dari itu, alih-alih mengajak istrinya untuk langsung melihat rumah yang akan mereka tempati nanti, Lars justru membawa Lita ke sebuah arena balap. Dia tahu mood gadis itu sedang tidak baik-baik saja, dan karena Lars yakin Lita akan menyukai rencananya, jadilah dia membawa Lita ke tempat balapan. "Kak, kenapa kita ke sini? Maksudku, kenapa Kak Lars mengajakku ke sini? Aku kan tidak bawa motor, bagaimana Kak Lars bisa balapan denganku kalau begitu?" tanya Lita kebingungan. Dia sampai tidak sadar jika arena balap yang Lars datangi itu tidak sama dengan yang biasanya dia datangi. Sedari awal, tempat itu banyak sekali lalu lalang mobilnya. Bisa dibilang tidak ada sepeda motor sama sekali di sana. Dan Lita baru sadar akan hal itu. "Aku tidak bilang jika aku akan bertanding denganmu, Lita sayangku," dengan lembut Lars berkata, membuat pipi Lita bersemu memerah atas panggilan Lars barusan. "Lalu, aku yang akan bertanding, dan kamu akan berada di sampingku ikut melihat bagaimana kecepatan dari mobil yang akan aku bawa. Sesuai permintaan kamu saat itu, kamu mau melihat aku menjadi seorang pembalap, kan? Akan aku kabulkan permintaan kamu hari ini juga," ujar Lars dengan tersenyum tampan. Lita sempat memproses ucapan Lars terlebih dahulu beberapa detik, hingga gadis itu memekik senang dan tanpa aba-aba langsung memeluk tubuh Lars dari arah samping. Terima kasih. Aku sangat bahagia sekali, Kak. Ayo, aku sudah tidak sabar ingin melihat kemampuan kamu mengendarai mobilnya, hihi." Dengan semangat Lita berseru, dan Lars menggelengkan kepalanya melihat tingkah Lita yang seperti anak kecil diberi mainan. Setelah melakukan pendaftaran dan memberikan nominal uang yang akan Lars pertaruhkan, lelaki itu masuk ke mobil sport yang di dalamnya sudah ada Lita yang duduk manis dengan sabuk pengaman yang terpasang. "Kayaknya kamu lebih siap untuk pertandingan ini ya daripada aku." Lars tersenyum menggoda Lita. "Tentu saja, aku sudah sangat siap untuk melihat Kak Lars beraksi di arena ini. Ayo semangat dan menangkan balapannya, nanti aku berikan hadiah istimewa untuk Kak Lars jika menang," ujar Lita yang gadis itu akhiri dengan kecupan singkat di pipi lelakinya itu. Lars tersenyum miring, jika hadiahnya spesial, maka tidak ada alasan untuk tidak memenangkan pertandingannya, bukan? Dan tepat setelah itu, bunyi aba-aba pun terdengar. Lars bersiap dan menginjak gasnya saat terdengar suara untuk kedua kalinya yang menandakan jika pertandingannya sudah dimulai. Lita yang duduk di samping Lars itu mencengkram sabuk pengamannya dengan erat saat mobil melaju dengan sangat cepat. Namun, tidak ada raut ketakutan dalam wajah Lita. Justru gadis itu terlihat menikmati mobil Lars yang melaju sangat cepat itu dan menyalip mobil lawan mainnya. Raut wajah Lars yang terlihat serius itu membuat Lita terpesona hingga tanpa Lita sadari jika dia tidak melihat ke arena pertandingan lagi, tapi malah fokus memperhatikan raut wajah Lars. Kak Lars benar-benar definisi manusia sempurna ya, sudah baik, tampan, kaya lagi. Aku merasa beruntung memilikinya yang sekarang selalu berada di sampingku. Jika aku boleh meminta sedikit kebahagiaan, tolong jangan ambil Kak Lars dari sisiku, Tuhan. Yang aku mau sekarang hanyalah hidup bahagia dengannya. Aku sudah tidak menginginkan kasih sayang mama dan papa lagi karena percuma, dan aku telah sadar, sampai kapanpun Saras tidak akan pernah tergantikan. Seperti Ibu Sarah, wanita yang papa cintai dari dulu hingga sekarang, batin Lita sendu. Dan Lita dibuat tersentak saat Lars berbalik menatap ke arahnya dengan senyuman lebar yang terpampang di wajahnya. Ia juga baru sadar jika mobil yang dikendarai oleh Lars telah berhenti dan melewati garis finish sebagai yang pertama. "Lihat, Lita, sudah kubuktikan kepada kamu kalau aku bisa menang dalam balapan ini. Jadi, mana hadiah istimewa yang mau kamu berikan padaku?"
Lars bertanya dengan senyum kemenangan, namun detik berikutnya senyum itu luntur dan digantikan dengan raut kebingungan saat Lita membuka sabuk peng aman milik gadis itu dan merangkak naik ke atas pangkuan Lars. Lita, apa yang kamu lakukan? Lars bertanya dengan gugup, namun Lita malah tersenyum jahil sambil mendekatkan wajahnya ke arah sang suami. Apalagi? Tentu saja memberikan hadiah untuk suamiku yang keren ini, ujar Lita seraya berbisik. Dia tidak membiarkan Lars untuk menjawab perkataannya dan langsung membungkam mulut Lars dengan ciumannya. Lita menutup matanya saat mencium bibir sang suami, bahkan dia dengan santainya mengalungkan tangannya di leher Lars. Lars yang masih terkejut dengan apa yang dilakukan Lita itu pun segera sadar dan membalas ciuman gadisnya. Dia melumat dan menyesuap bibir Lita yang terasa manis seperti ceri. Lars tersenyum senang dalam hatinya. Akhirnya dia bisa membalas ciuman Lita sekarang, tidak seperti saat ciumannya yang berada di atas biang lala. Bibir Lita sangat manis rasanya dan mungkin sekarang akan menjadi candu yang hanya bisa Lars nikmati seorang. Ciuman itu pun terlepas setelah Lita memukul pelan pundak Lars karena dia yang mulai kehabisan napas. Kamu jago juga ya, Kak, ciumannya. Lihat itu, lipstikku sampai menempel juga. Lita terkekeh geli, dan Lars yang malah dibuat tercengang karena sekarang Lita benar-benar sudah berubah. Dia berani sekali mengganggu singa yang sedang tertidur. Tidak apa-apa, aku rela jika harus terus balapan mobil dan memenangkannya untukmu asal kamu memberiku hadiah istimewa seperti tadi, ujar Lars dengan menyeringai. Lita menggeleng merespon ucapan lelakinya itu, tidak perlu ikut balapan lagi kalau Kak Lars cuma mau ciuman dariku karena Kak Lars bisa mendapatkannya kapanpun. Aku milikmu sekarang, tapi maafkan aku karena untuk saat ini hanya bisa memberikan kamu ciuman saja, karena aku belum siap untuk itu. Lita menunduk dengan lugu seraya memainkan jemarinya, dan dia sepertinya lupa jika saat ini dia duduk di pangkuan Lars karena bokongnya yang menduduki paha Lars terus bergerak-gerak. Dia lupa atau bagaimana sih? Posisi duduknya ini dekat sekali dengan milikku, dan jika terus bergerak-gerak bisa-bisa aku kehilangan kendali. Lars meruntuk kesal, namun dia tetap memberikan senyuman pada Litanya itu. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar siap untuk membuat bayi-bayi yang lucu bersamaku, ujar Lars seraya tangannya mengusap rambut panjang Lita. Saking asyiknya mereka berada di dalam mobil sampai tidak sadar jika para penonton dan orang yang akan menyerahkan hadiah pada Lars karena berhasil menenangkan balapan itu telah menunggu mereka berdua untuk keluar dari mobil cukup lama. Ini yang Anda minta dari saya, Tuan Muda. Di dalamnya sudah lengkap berisi kebenaran tentang Nona Lita dan juga Nona Saras, lalu ada juga bukti CCTV kejahatan Nona Saras pada Nona Lita di gudang waktu itu. Raka menyerahkan ponselnya yang sudah merekam semua percakapannya dengan Bisumi dan juga salinan rekaman CCTV yang dia dapatkan dari menguap seseorang. Lars mengambil ponsel milik Raka, lalu dia mendengarkan semua rekamannya itu hingga selesai. Raut wajahnya terlihat jika dia benar-benar marah saat tahu jika Lita sedari kecil tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari kedua orang tuanya hanya karena Saras, dan yang lebih membuat Lars marah adalah karena Lita malah dengan bodohnya masih punya rasa sayang pada kakak yang bahkan sudah merebut kebahagiaannya dan juga membuat luka paling besar di hatinya. Lars berdecak kesal setelah mengembalikan ponsel milik Raka, aku tidak paham. Benar-benar tidak paham mengapa Lita begitu membela kakaknya dan bersikeras untuk tidak membuat kakaknya dihukum atas kejahatan-kejahatan yang telah Saras perbuat. Padahal mereka berdua bukanlah adik kakak kandung, kenapa Lita bisa sebaik itu pada Saras? Itu karena wanita yang Anda nikahi itu adalah seorang bidadari, Tuan. Dia benar-benar definisi bidadari tanpa sayap, berhati suci tidak seperti kakak tirinya yang berhati busuk. Saya pun heran kenapa ada manusia setidak tahu diri seperti Saras itu. Di sini posisinya hanya anak dari Tuan Gunawan dan istri pertamanya,
Tapi dia benar-benar merebut semua perhatian Nyonya Seruni dan Tuan Gunawan. Bahkan setelah itu terjadi pun, dia masih belum puas dengan semuanya sampai-sampai sekarang dia mengganggu kehidupan pernikahan adiknya sendiri. Benar sekali, aku memang sangat beruntung mendapatkan Lita sebagai pasanganku. Dan untuk semua perbuatan Saras itu, aku akan membalasnya. Apakah kamu sudah menghubungi orang itu? Bagaimana katanya? Tanya Lars ketika teringat jika ada satu hal lagi yang akan semakin membuat sempurna rencana balas dendamnya pada Saras. Raka mengangguk, sudah, Tuan, dan Baron, orang yang menagih hutang pada Saras itu, telah setuju untuk memanggil polisi besok dan memenjarakan Saras. Saya juga telah membuat laporan untuk kasus Nona Lita yang mendapatkan perundungan dari Nona Saras, dan saya pastikan jika laporan itu sudah diproses oleh kantor polisinya. Dan polisi yang sama juga dengan yang diminta Baron untuk menangkap Nona Saras karena tidak membayar hutang 500 juta. Lars tersenyum puas mendengarnya, terima kasih, Raka, kamu benar-benar menjalankan tugasmu dengan sangat baik. Raka mengangguk. Namun wajah tampannya itu entah kenapa terlihat gelisah, membuat Lars curiga dan langsung melayangkan pertanyaan pada asisten sekaligus tangan kanannya itu. Ada apa, Raka? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Tuan muda, saya mau bertanya sesuatu, tapi ini mungkin bukan jenis pertanyaan yang akan Anda jawab. Jadi tidak usah deh, ujar Raka yang malah membuat Lars memicingkan matanya menatap tidak suka pada Raka. Katakan saja, aku akan mempertimbangkan untuk menjawab pertanyaan kamu itu atau tidak, jawab Lars. Begini, Tuan, saya mendengar jika Nona Roseanne telah kembali ke Indonesia. Anda, bagaimana dengan perasaan Anda? Maaf jika pertanyaan saya ini sangat lancang, Anda tidak perlu menjawabnya jika tidak suka. Raka langsung menundukkan kepalanya saat tatapan datar dan menusuk milik Lars langsung terhunuskan ke arahnya. Apa maksudmu dengan bagaimana, Raka? Aku sudah tidak ada hubungan dengan gadis itu. Aku sudah memiliki Lita saat ini, jadi jangan menanyakan pertanyaan yang konyol seperti itu lagi padaku. Dan satu lagi, bukan urusanku jika dia telah kembali ke Indonesia. Aku tidak peduli bahkan jika gadis itu meninggal sekalipun, ujar Lars, membuat Raka terus meminta maaf sekarang karena telah menyenggol tuannya itu. Namun di sisi lain, Raka senang dan sangat bersyukur karena dengan kehadiran Lita, Lars bisa melupakan masa lalunya dan tidak terlalu pada cintanya yang gagal. Baik, Tuan, maaf karena membuat mood Anda jadi tidak bagus. Saya tidak akan memberikan informasi lagi mengenai Nona Roseanne. Iya, itu lebih baik, dan tolong jangan lupa untuk mengirimkan rekaman tadi padaku, ujar Lars lalu langsung bangkit dari duduknya dan berniat untuk pergi pulang ke apartemennya. Di sana, dia yakin Lita pasti sedang menunggunya di ruang TV, dan Lars juga akan membicarakan sesuatu pada gadisnya itu. Ini mengenai Saras dan permintaannya agar Lita tidak menghentikan dirinya untuk menghukum Saras. Lita, ada yang mau aku bicarakan padamu, Lars berkata. Dia mendudukkan dirinya di samping sang gadis yang tengah asik menonton film dengan memakan cemilan popcorn. Lita menoleh ke sampingnya, mau bicara apa? Sepertinya serius sekali ya, omong-omong tadi Kak Lars bertemu dengan Raka untuk membicarakan apa jika aku tahu. Membicarakan kamu, ujar Lars dengan datar. Dan kerutan di kening Lita pun terlihat, aku. Kenapa membicarakan aku? Lars menghela napas sebelum mengatakan yang sebenarnya pada Lita, kenapa kamu tidak jujur sejak awal, Lita? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Dan kenapa kamu tetap memperlakukan dia dengan baik? Maksud Kak Lars apa? Aku tidak mengerti, Lita semakin kebingungan karena Lars berkata tiba-tiba seperti itu. Namun saat Lars menyodorkan ponsel miliknya dan memutar sebuah rekaman percakapan antara Raka dengan seorang wanita parubaya yang dari suaranya sangat Lita kenal, barulah Lita memahami situasinya. Sekarang sudah paham kan apa maksudku?
Kenapa kamu tidak jujur padaku, Lita? Kamu tahu kan sebenarnya jika Saras itu bukanlah kakak kandung kamu. Namun untuk beberapa saat, Lita tidak menjawab pertanyaan yang Lars ajukan barusan dan tiba-tiba saja istrinya itu terkekeh. Aku memang sudah tahu dari sejak aku SMA jika Saras bukanlah kakak kandungku. Dan meskipun aku tahu akan hal itu, aku tetap tidak akan bisa mengubah keadaannya. Mama selalu bilang untuk selalu mengalah pada Saras dan melindungi Saras apapun yang terjadi, dan karena itulah aku tidak pernah membalas perbuatan Saras meskipun itu sudah sangat keterlaluan sekalipun. Karena Mama tidak akan suka jika aku membalas Saras, dia akan selalu bilang jika kita ini adalah keluarga dan jika salah satunya salah, maka harus dimaklumi, bukan malah dibalas. Namun semua perkataannya itu tidak berlaku untukku. Ah sudahlah, kenapa pula aku jadi cerita padamu, Kak Lars? Bercerita pun tidak akan mengubah segalanya. Lita tersenyum tipis, dan hati Lars terasa sakit saat mendengar istrinya berkata seperti itu. Lita, jika dunia tidak adil padamu, maka sekarang kamu punya aku, Lita. Kamu punya aku untuk membalas ketidakadilan yang selama ini kamu dapatkan dari keluargamu, termasuk Saras. Biarkan aku, suami kamu ini, untuk membalas semuanya. Tolong kali ini saja, jangan hentikan aku untuk membalas Saras, ujar Lars yang membuat Lita menoleh dan menatap ke arahnya. Dari tatapan mata Lars, Lita sama sekali tidak melihat kebohongan di sana. Yang ada hanya tatapan tulus dan penuh sayang yang Lars berikan untuknya, maka tidak ada alasan untuk Lita menolak bantuan dari superhero yang selama ini dia nantikan kehadirannya untuk menarik Lita dari lubang hitam yang dalam dan penuh kesakitan. Aku tidak akan menghentikan kamu, Kak. Lakukan untukku.